Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, Tanggal 3 Januari 2023. masih di lahan riset KMS 700 metode Tabamer. Nah, kali ini padi kita sudah menginjak usia 35 hari, 5 minggu ya. 35 hari sejak benih dimasukkan. Atau kalau misalkan semainya 21 hari, ini setara dengan usia 14 HST. Ini tinggi sudah sekitar 50-60 cm, bisa dilihat. Jadi ini anakannya ya sekitar 70-an rata-rata. Nah, ini di video kali ini kita mau menjelaskan tentang metode Tabamer. Nah, Tabamer sendiri kepanjangannya adalah tabela atau tanam benih langsung ala bawang merah dari biji bunga. Nah, itu. Terus kemarin ada pertanyaan, apa Mas keunggulan maupun kelemahan dari sistem metode Tabamer? Nah, di sini saya coba jelaskan tentang keunggulan maupun kelemahan. Namun ini masih hipotesa, jadi ini masih tahap riset. Hasil apapun nanti ya kita akan evaluasi. Nah, begini, kenapa saya meriset padi dengan metode Tabamer ini adalah kami menyadari bahwasannya di Indonesia ini, terutama saya pribadi mengakui bahwa untuk level petani yang ibaratnya levelnya paling tinggi adalah petani bawang merah. Itu baik dari segi ketelatenan, kesabaran, karena tiap hari harus menyiram, kemudian secara pemupukan, secara pengolahan lahan, benar-benar dibikin lahan sehat dulu, kemudian secara keilmuan, hampir semua petani bawang merah itu benar-benar paham tentang penyakit maupun obat, bahkan kandungannya. Banyak vlog-vlog tentang bawang merah, dan saya mengakui bahwasanya petani bawang merah lebih unggul, jauh lebih unggul secara kesemuanya dibandingkan petani padi, petani lainnya lah, seperti itu. Nah, dari situ kita mencoba untuk menanam padi dengan metode seperti bawang merah. Apa sih keunggulan maupun kelemahannya? Ya, kita bicara kelemahannya dulu aja. Kalau untuk kelemahannya yang jelas, karena ini kita bikin bedengan, biaya awal relatif lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang konvensional. Bikin bedengan yang setinggi ini butuh tenaga, kemudian penyehatan lahannya, bagaimana pH itu di atas 6, di atas 6,5, itu juga membutuhkan biaya yang lumayan. Kemudian space jadi berkurang dengan adanya parit ini. Selain itu butuh tenaga ekstra untuk misalkan jika ini kemarau untuk penyiraman. Untuk yang di sini penyiraman cuma seminggu sekali, terutama ketika mau dipupuk, pupuk daun, tapi kita pakai pupuk daun karena kelembapan relatif terjaga. Cuman untuk penyerapan unsur hara ketika kita lakukan spray, kita tambah sedikit air, kita siram dari bedengan sini. Untuk petani bawang merah
yang sudah punya alat bisa pakai pompa air apung, pakai kapal itu jauh lebih efisien. Kalau kita sebenarnya punya sprinkler ya, jetgun 35 jarak 35 meter, tapi belum kita pakai. Nanti rencana kita pakai di sana. Ini lagi pengolahan lahan 2500 meter. Nanti untuk pengairan kita pakai sprinkler jetgun 35. Kemudian keunggulannya apa? Keunggulannya kalau ini menurut kami pribadi, bahwasanya dengan pengolahan lahan seperti ini maka tanah akan menjadi sehat kembali, karena ini tidak tergenangi air, jadi asam-asaman itu akan jauh berkurang. Lihat seperti ini kondisi tanah ya, ini baru disiram tadi. Ini pH-nya cukup bagus, terakhir saya cek masih di atas 6 walaupun hujan seperti ini. Terus pemberian pupuk juga nggak terbuang, karena ini kita tembok di sampingnya, sudah pH-nya bagus, pupuk tidak hilang, sehingga penyerapan unsur hara jadi jauh lebih maksimal. Kemarin coba saya bongkar, akarnya sudah ada yang 20 cm lebih ke bawah lah. Artinya perakarannya luar biasa, lebat dan panjang, jauh lebih bagus daripada di sistem konvensional. Nah, dengan tanah yang sehat, penyerapan unsur hara yang jauh lebih bagus dan tidak terbuang, kita harapkan pertumbuhan padi jauh lebih baik. Dan dengan pH yang stabil tadi, resiko asam-asaman insya Allah bisa kita tekan. Kemudian keunggulan berikutnya adalah dengan sistem seperti ini kita bisa tumpang sari. Ini di samping kita ada kangkung, bahkan ini kita lihatkan di dalamnya itu ada cabai. Jadi ini kita tumpang sari dengan cabai, tapi tentunya bukan sembarang cabai ya. Cabai yang punya secara genetik harus punya keunggulan, termasuk ketinggian. Jadi ini cabai master, cabai rawit master yang tingginya bisa 2 meter, yang kita harapkan nanti ketika panen padi maka cabainya sudah berbunga. Dengan sistem seperti ini maka kita cabainya numpang pupuk, numpang makan, numpang bedengan, sehingga kos untuk cabainya insya Allah jauh lebih irit. Nah, tentang potensi pakai sistem ini ya, kita secara hipotesa adalah kajian kita dari kawan-kawan petani sini yang konvensional, kita sudah risetkan kenapa keluar hasil 6 ton sampai 10 ton itu, hitung-hitungannya ada. Yaitu kita hitung jumlah malai produktif per rumpun, kemudian kita hitung jumlah bulir per malai, kita kalikan, terus kita kalikan jumlah rumpun, kita hitung jarak tanamnya, ketemu 5 sampai 10 ton itu ketemu. Nah, dengan sistem metode Tabamer ini kita pakai benih yang unggul, yang malai panjang, malai besar bukan malai panjang ya. Ini HMS 700 yang jumlah bulirnya adalah 400 sampai 700. Atau kalau ditimbang antara 10 gram sampai 18 gram. Di setiap rumpun ini, nah kita bicara HMS 700 dulu. HMS 700 punya keunggulan jumlah bulir banyak, tinggi, batang besar. Namun dia punya kelemahan di anakan yang sedikit. Nah, karena anakan sedikit, kita coba akali dengan menanam ini 30 benih per titik. Ini jarak
20 kali 20 masih standar di sini ya, segitu 20 sampai 22. Ini saya dari 30 sekarang sudah jadi 70 sampai ada yang 100. Banyak kawan-kawan yang bilang nanti malainya akan menjadi pendek ataupun enggak terisi penuh, kemudian banyak yang tidak produktif. Ya, kita akan lihat nanti aja. Yang jelas dari 70 ini keyakinan kita setidaknya ada 30 malai yang produktif. Nah, nanti yang malai tidak produktif akan kita buang, kita potong, sehingga kita ambil saja yang 30 agar ini tidak terlalu sesat. Nah, semisalnya ini 30 malai produktif dan masing-masing bobotnya adalah 10 sampai 18, kita hitung 10 aja, maka perumpun ini 30 kali 10 gram maka akan ketemu 3 on. Nah, ini satu bedeng ini isinya aja 1 2 3 4 5 6 7 rumpun. Kalau benar keluar 3 on, maka 3 on kali 7 adalah 2 kilo 2,1 kilo. Kesananya ini berisi 125 baris, artinya ini kalau benar keluar 3 on, satu bedeng ini bisa keluar 2,5 kuintal. Luas satu bedengan ini adalah 1/4 aro, artinya kalau 1/4 aro keluar 2,5 kuintal, ya kalikan 1 aro berapa, 100 aro berapa, atau 1 hektar berapa. Nah, ini baru pra riset. Untuk riset yang lebih detailnya nanti ada di bawah sana, lagi pengolahan lahan, bikin bedengan 2500 meter, biar nanti jauh lebih, ibaratnya kita ngitung tonase per hektarnya jauh lebih bisa dipercaya lah daripada yang cuman 1/4 aro ini. Ini sama ini setengah aro, 50 meter. Ini usia adalah 35 hari, artinya ini setara dengan usia 14 hari setelah tanam. Kita lihat comparean punya kawan samping sana, usianya sehari lebih duluan, usianya lebih tua sehari daripada yang tadi. Jadi nanti bisa dibandingkan panennya mana dulu, terus produktivitas ubinannya bagus mana, kita nanti comparekan. Ini anakan baru jadi 7 dari 23. Kalau yang sana sudah 7. Kemungkinan panennya duluan yang punya kita. Ini kacang kita. Kenapa kita tanam kacang? Karena ini diharapkan nanti mikrorizanya banyak, tanah semakin subur. Kita juga lagi riset tanam bawang bombay, ada cabai, kemudian bawang merah lokananta, bawang merah sanren. Cabainya kita bikin juga riset metode 444, nanti dibikinkan video khusus untuk cabainya. Ini padi japonica, sudah 14 menit. Oke, sekian lur laporan dari Desa Cepoko, Kecamatan Grambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Semoga petani Indonesia segera, terutama petani padi, segera hidup makmur sejahtera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.